Koalisi Indonesia Maju memutuskan menjadikan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakebuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden. Keputusan mengusung Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 diambil dalam rapat para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju Minggu 22 Oktober 2023 malam. Sebelum melabuhkan pilihan pada Gibran, sejumlah nama politisi kondang sempat digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo. Seperti apa perjalanan Prabowo dan koalisinya menjelang kontestasi Pilpres 2024 hingga akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Gibran? Setahun lalu, tepatnya 13 Agustus 2022, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa sepakat berkoalisi dalam pemilu dan Pilpres 2024. Kedua parpol membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Saat itu belum diumumkan nama capres dan cawapres yang akan diusung. Seiring berjalannya waktu, nama Prabowo mencuat sebagai capres. Sosoknya dianggap memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memenangi Pilpres 2024. Sementara Muhaimin digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo. Dalam perjalanannya, nama Gibran juga muncul dalam bursa cawapres pendamping Prabowo. Bahkan Prabowo beberapa kali bertemu empat mata dengan Gibran. Yang ini pada 19 Mei 2023 saat Prabowo berkunjung ke Surakarta dan 18 Juni 2023 ketika Prabowo mengundang Gibran ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Waktu itu baik Prabowo maupun Gibran membantah pembicaraan mereka terkait politik. Setahun berselang setelah deklarasi koalisi Gerindra dan PKB, tepatnya 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta, dua parpol menyatakan bergabung dalam koalisi, yakni Golkar dan PAN. Keempatnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Sebaliknya, bertambahnya parpol di koalisi ini menambah panjang pula daftar kandidat cawapres pendamping Prabowo. PAN menawarkan Menteri BUMN yang juga Ketua PSSI Erick Thohir. Sementara Golkar mengajukan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto. Nama kader Golkar yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga sempat dijagokan menjadi cawapres Prabowo. Belakangan, Partai Bulan Bintang yang juga bergabung di koalisi ini mengusulkan ketumnya Yusril Iza Mahendra sebagai pendamping Prabowo. Di luar tokoh-tokoh parpol koalisi, mencuat juga tokoh politik dari Jawa Timur, yakni Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Di tengah keriuhan bursa cawapres, pada penghujung Agustus 2023, PKB memutuskan mundur dari KKIR dan memilih pinangan Nasdem untuk maju sebagai capres pendamping Anies Baswedan. Lewat proses singkat, deklarasi keduanya digelar di Surabaya, Jawa Timur 2 September. Langkah politik ini membuat Demokrat mundur dari koalisi dengan Nasdem dan berbalik merapat ke Prabowo. Adapun Nasdem mengokohkan koalisi dengan PKB dan PKS serta mendaftarkan pasangan Anies Muhaimin sebagai kandidat cawapres. Adapun koalisi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima memakai nama Koalisi Indonesia Maju. Bursa cawapres Kim terus menghangat, terlebih setelah Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober mengabulkan tambahan klausur persyaratan menjadi capres dan cawapres, yakni menyatakan usia minimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun, atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Nama Gibran terus menguat, meskipun juga masih beredar sejumlah nama lain. Kim tidak segera mengusung nama cawapres yang akan diusung, meski dua koalisi parpol lainnya telah mengukuhkan nama pasangan yang akan diusung, yakni Anies Muhaimin serta Ganjar Pranowo Mahfud MD yang disokong PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Saat KPU mulai membuka pendaftaran capres-cawapres pada 19 Oktober pun, Kim belum mengumumkan pasangan yang definitif. Baru 21 Oktober, saat Rapimnas Golkar, nama Gibran diumumkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai cawapres yang mereka usung. Akan tapi Gibran yang hadir dalam pengumuman tersebut masih bersatu sebagai kader PDIP. Minggu pagi kepada wartawan, Presiden Joko Widodo menyebut merestui langkah politik Gibran. Jokowi juga menyebut tidak terlalu mencampuri keputusan anaknya yang sudah dewasa itu. Malam harinya, Gibran resmi diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo oleh Koalisi Indonesia Maju. Gibran yang mulai kiprah politiknya sebagai wali kota Surakarta sejak 2 hingga 3 tahun silam akan menemani Prabowo untuk bertarung di Pilpres 2024. Bagi Prabowo, pemilu 2024 merupakan kontestasi keempat yang sejak pertama kali bertarung di Pilpres pada 2009. Saat itu, Prabowo maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri. Dua pemilu berikutnya diikuti Prabowo sebagai calon presiden, namun langkah Prabowo saat itu terhenti dengan kemenangan Jokowi. Apakah kehadiran Gibran mampu menjadi kunci kemenangan yang selama ini dinantikan Prabowo?